Di plaza perubahan pekerjaan, semua orang berdoa supaya mereka bisa dapat kelas level dewa yang keren banget, dan pemuda ini juga nggak terkecuali. Sudah beberapa tahun sejak dunia menyatu dengan realitas, membawa dungeon berbahaya yang nggak terhitung jumlahnya dan gerombolan, monster yang menginvasi dunia manusia, umat manusia mulai terbangun, mendapatkan kekuatan dan dikenal sebagai pengubah pekerjaan. Su yang bertekad buat dapetin kelas terbaik yang dia bisa. Tapi hasilnya, dia malah dapat kelas yang lebih ampas dari sampah, yaitu Warrior. Warrior itu cuma umpan meriam jarak dekat di tahap awal, gampang dibunuh, biaya build-nya selangit, dan damage late game mereka cuma lelucon dibanding kelas lain. Begitu teman-teman sekelasnya lihat kelas Su Yang, mereka langsung meledak dalam tawa. Mereka pegang perut sambil pura-pura kasihan biar kelihatan lebih hebat, padahal itu murni ejekan kasar. Su Yang sama sekali nggak peduli sama mereka. Dia menatap tajam ke mata mereka dan membalas, siapa juga yang nanya lu? Oh, ternyata si teman sekelas Wong Fai. Dengar-dengar lu jadi penyihir es langka ya? Selamat deh. Tapi katanya penyihir itu lemah banget pas baru terbangun. Mau tes teori itu sekarang? Wong Fai, yang tersengat oleh hinaan itu, merapikan bajunya dan bersiap buat adu jotos. Tapi sebelum dia sempat bergerak, anak buahnya tiba-tiba teriak ketakutan, "Bos, lihat itu!" Su yang langsung menoleh buat melihat. Itu adalah pasukan elit dari Guild Spirit Beast, salah satu guild peringkat A terkuat di kota Dongling. Su yang gak sengaja dengar kalau mereka mau menyerang sarang naga hitam hari ini, dan dia pun tercengang. Sarang naga hitam adalah dungeon peringkat S terbesar di kota C. Nggak cuma penuh sama kroco, tapi juga merayap dengan monster elit yang kuat dan bos paling mengerikan, naga hitam level 99, Aos si sayap api hitam. Rumornya, bahkan guild peringkat S terkuat pun habis dibantai di kaki naga itu. Tapi guild Spirit Beast punya banyak pengubah pekerjaan. Di transisi keempat atau lebih tinggi, dan mereka nggak pernah gagal dalam raid. Mungkin kali ini mereka benar-benar bisa berhasil. Benar-benar deh, dunia ini milik si kuat. Apa aku ditakdirkan jadi rakyat jelata, yang diinjak-injak oleh para elit ini seumur hidupku? Su yang mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Tapi saat keadaan makin sulit, sistem pun mulai beraksi. Sebuah notifikasi hijau terang tiba-tiba muncul, jiwa host yang sempurna terdeteksi. Sistem bersiap untuk mengikat peran bos bersamaan. Cahaya tiba-tiba menyelimuti Su Yang, diikuti oleh notifikasi lain. Sistem telah berhasil terikat dengan peran bos bersamaan. Pemuda itu kaget banget sampai hampir jatuh. Sistem punya fitur kayak gini, tapi apa maksudnya peran bos bersamaan? Pertanyaan tanpa jawaban sampai sistem mengirimkan serangkaian notifikasi lagi. Sistem telah berhasil mengikat peran bos bersamaan. Sistem mewajibkan host untuk berperan sebagai bos dan mencegah pemain menyelesaikan dungeon. Setelah menghabisi pemain, host bisa menerima poin pengalaman dan drop peralatan mereka. Apakah host ingin memulai peran bos? Su yang melongo sampai mulutnya mengangah. Biasanya pemain raid dungeon dalam regu minimal 4 orang, kadang 8 sampai 24 orang. Bahkan ada grup raid 100 orang. Kalau aku bisa bikin mereka semua pulang dengan tangan kosong, pengalaman dan gearnya bakal gila banget. Aku bisa naik dari level 1 ke level transisi dalam sekejap mata. Kalau itu terjadi, kelas warrior yang paling ampas pun bisa jadi sangat kuat. Su yang mulai semangat, tapi rasa khawatir mulai muncul. Tapi kalau aku dikalahkan sama pemain, apa yang bakal terjadi padaku? Menunggu jawaban terlalu lama, sistem mulai nggak sabar. Ding, host tidak responsif. Sistem akan otomatis melepas ikatan, hitung mundur dimulai. Su yang mulai panik, dia teriak, apa, bisa gitu ya? Waktunya terus berkurang, ini bukan waktunya buat nimbang untung rugi. Sepertinya bahaya datang barengan sama keuntungan. Biarpun aku ditusuk sebagai bos, aku nggak mau diinjak-injak sama dunia ini selamanya. Aku ingin jadi kuat. Mungkin ini satu-satunya jalan. Oke, mulai suksesi itu, pikir Su Yang. Lalu dengan tegas mengeklik tombolnya. Tapi awas ya, lu harus jadiin gua bos yang kuat. Sistem segera aktif dan teleportasi suksesi dimulai. Su yang membuka matanya setelah perpindahan itu. Di depannya berdiri naga-naga elit, semuanya level 80 atau lebih tinggi. Dia kaget setengah mati. Gue di mana? Gue jadi apa? Apa ini monster naga? Tapi tunggu, kok mereka kelihatan kecil ya? Gue pikir naga itu ukurannya raksasa. Saat dia sedang melamun, sebuah suara dari bawah memutus pikirannya, Rajaku yang mulia, apakah Anda
sudah terbangun dari tidur panjang Anda? Su yang bengong, dia nggak percaya sama pendengarannya. Raja? Dia ngomong sama gue? Raja ras naga? Nggak mungkin. Apa bos yang gue peranin ini si sayap api hitam level 99? Su yang menebak, sistem mengirimkan konfirmasi. Selamat, host. Suksesi berhasil, peran bos bersamaan saat ini. Sarang naga hitam level 99. Aos si sayap api hitam, dia masih nggak percaya. Dia melihat ke sekeliling, memeriksa sekitarnya. Panel status tiba-tiba muncul di depan matanya. Bos level 99, sayap api hitam, naga hitam Aos. Tahap remaja, HP 5 juta. Atribut ras naga kegelapan. Kekuatan 3221, kecepatan 1120, roh 1321, bakat bawaan, kebal garis keturunan naga. Kebal terhadap 80% kerusakan fisik, kebal terhadap 80% kerusakan sihir, kehancuran. Api hitam secara alami mengendalikan elemen api dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ia melepaskan api hitam yang mematikan tanpa mengonsumsi energi sedikit pun, memberikan kerusakan sihir yang sangat besar. Tekanan naga menekan makhluk tingkat rendah manapun, mengurangi statistik mereka. Sebesar 20%. Inilah dominasi mutlak dari seekor naga raksasa. Keahlian serangan naga meluncurkan serangan yang sangat kuat, memberikan kerusakan fisik setara dengan 30% dari statistik. Raungan naga mengeluarkan lengkingan yang mengguncang langit, mengurangi nilai semangat. Semua target dalam radius 300 meter dan membuat mereka linglung selama 5 detik. Mata naga memberikan penglihatan ke ruang manapun di dalam wilayah atau penjara bawah tanah, benar-benar tidak terikat oleh jarak pandang. Mata Su yang hampir copot dari kepalanya. Dia benar-benar terkejut, lalu terpaku, dan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Jadi, inilah kekuatan dari sayap api hitam, ini benar-benar tidak masuk akal. Pemain standar tingkat 99. Dengan pekerjaan keempat. Mungkin memiliki statistik yang menembus angka 1000, jika mereka beruntung. Tapi sayap api hitam ini, tidak hanya, semua statistiknya di atas 1000, tapi kekuatannya saja sudah melebihi 3000 poin. Namun, itu bahkan bukan bagian yang paling mengerikan. Kuncinya ada pada bakatnya. 80% ketahanan terhadap kerusakan fisik dan sihir, ditambah aura pengurangan statistik sebesar 20% pada pemain. Dengan gabungan keduanya, dia pada dasarnya tidak menerima kerusakan sama sekali. Ditambah dengan keahlian eksklusif ini, sejujurnya, tidak ada pemain yang punya peluang melawannya lagi. Kekuatan tanpa batas melonjak melalui tubuhnya. Itu adalah sensasi kegembiraan murni yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Karena terbawa suasana, Su yang mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan lolongan gembira yang liar. Di bawahnya, kerumunan monster seketika tersungkur ke tanah, gemetar dan memohon, "Tolong, Rajaku, redamlah amarahmu." Pemuda itu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat suasana menjadi canggung. Dia tidak sengaja mengeluarkan keahlian raungan naga, menakut-nakuti bawahannya sampai setengah mati. "Bangun, kalian sampah," katanya, sambil mengangkat dagunya dengan angkuh. Melihat sang bos berbicara, para antek di bawah segera berebut untuk menjilatnya. Seperti yang diharapkan dari rajaku, tekanan yang begitu luar biasa, bahkan di tahap remaja, setelah Anda mencapai usia dewasa, meratakan dunia manusia akan menjadi hal yang sangat mudah. Su yang terdiam, menangkap sebuah detail dalam pujian mereka. Informasi sistem juga menggambarkannya seperti itu. Tapi dia punya keraguan. Secara logika, bukankah bos penjara bawah tanah seharusnya memiliki level yang tetap? Apakah ini berarti sayap api hitam ini benar-benar bisa naik level? Sebelum dia bisa memecahkan teka-teki ini, sebuah suara dari bawah berani menyela pikirannya. "Dasar kau naga jahat sialan. Kenapa kau mengamuk sekarang? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku. Jika tidak, bangsa peri akan membuatmu membayarnya." Su yang terkejut lagi. Dia menatap gadis itu tanpa berkedip, sambil berpikir dalam hati, itu adalah seorang peri, NPC di penjara bawah tanah ini. Setelah dunia menyatu dengan permainan, banyak ras fantasi muncul, tapi ini pertama kalinya dia melihat peri yang benar-benar hidup. Didorong oleh rasa ingin tahu, Su yang mengangkat seluruh kandang. Tempat dia terjebak untuk melihatnya lebih dekat. Tepat saat itu, getaran hebat mengguncang area tersebut dari luar. Wajah gadis peri itu berseri-seri kegirangan.
Dia menghela napas lega, itu para pemain. Para pahlawan akhirnya datang. Untuk menyelamatkanku. Tamatlah riwayatmu, naga jahat. Setelah memaki naga itu, dia berbalik dan melihat naga raksasa. Dengan api yang berkobar menatap tepat ke arahnya. Rasa dingin seketika menjalar di punggungnya. Su yang juga merasakan gangguan itu. Dia mengaktifkan mata naga untuk memeriksa situasi. Meskipun dia bos tingkat 99, keselamatan tetap yang utama saat menghadapi musuh. Itu adalah tim penyerbu dari Serikat Binatang Roh. Mereka tampak percaya diri dan nada bicara mereka sangat sombong. Pemimpin mereka adalah Lin, tingkat 99, pekerjaan keempat, utusan petir penghancur. Dia adalah ketua serikat, di sampingnya ada Li Dan, tingkat 98, pekerjaan keempat, prajurit perisai cahaya suci. Mengikuti mereka adalah Chen Yuan, tingkat 96, pekerjaan keempat, paladin penyembuh, dan Xiao Ying, tingkat 95, pekerjaan keempat, pemanah badai multi tembakan. Untuk menguji kekuatan mereka, Su yang memerintahkan beberapa kroco kecil untuk menyerbu lebih dulu, tapi para penyusup itu sama sekali mengabaikan. Monster-monster itu membiarkan tank mereka menarik perhatian, sementara anggota beratribut api di barisan belakang melepaskan serangan maksimal dalam satu ledakan. Seperti yang diharapkan dari Serikat Binatang Roh, baik daya tembak maupun disiplin mereka berada di tingkat teratas. Kroco-kroco itu tidak cukup untuk memaksa mereka menunjukkan kekuatan aslinya, karena mereka adalah tim profesional. Su yang punya ide lain. Mari kita naikkan tingkat kesulitannya sedikit. Segera setelah pemikiran ini muncul, jeritan meledak dari sisi lain. Ketua Serikat, apa itu? Kenapa mereka jatuh dari langit? Ya Tuhan, lihat statistik mereka. Apa yang terjadi? Sebelum mereka sempat mencerna situasinya, prajurit manusia naga tingkat 99 jatuh dan melancarkan serangan mereka. Ketua Serikat Lin segera kembali tenang, dia berteriak untuk bertahan, lalu melesat ke depan, memberikan serangan kilat yang mematikan. Wakil Ketua Serikat Xiao Ying seketika menggunakan perlindungan kebal serangan untuk seluruh tim dan mengambil alih komando. Jangan panik, mundur untuk menjaga jarak, habisi petarung jarak dekat dulu. Atur waktu peningkatan kekuatan dan serangan ledakan kalian. Fokus tembakan ke arah target. Mengikuti perintahnya, dia melepaskan tembakan beruntun badai, menghujani target dengan serangan berelemen angin dari atas. Prajurit manusia naga itu menerima hantaman keras serangan itu dan langsung mampus seketika. Melihat pemandangan ini, Su yang diam-diam memuji mereka. Mereka benar-benar punya kemampuan. Satu prajurit manusia naga saja. Ternyata tidak cukup untuk mengancam Guild Spirit Beast. Baiklah kalau begitu, pikir Su Yang. Kalau satu saja tidak cukup, dia mengambil segenggam penuh prajurit dan melemparkannya langsung ke arah kelompok itu. Prajurit manusia naga itu menerima serangan penuh dan mati di tempat. Su yang memperhatikan kejadian itu, diam-diam merasa terkesan. Lumayan juga, tapi satu prajurit manusia naga tidak akan cukup untuk mengancam Guild Spirit Beast. Kalau satu saja kurang, dia tinggal ambil saja segenggam penuh dan melemparkannya tepat ke kerumunan itu. Baru saja selesai membereskan satu monster elit, dan sebelum mereka sempat merayakan atau menarik napas, Guild Spirit Beast langsung dapat sambutan hangat dari 6 monster lagi. Xiao Ming, yang memegang busur di barisan depan, menoleh dengan panik dan bertanya kepada ketua guild, aku belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin mengumpat frustrasi, lalu berteriak keras untuk merapikan formasi. Sialan, ada apa dengan hari ini? Apa yang perlu ditakuti dari monster elit? Guild kita juga isinya orang-orang elit. Serang, atur formasi, prioritaskan tank yang terluka, bersiap menembak, hadapi musuh, jangan lengah. Serangan mulai berterbangan. Segera setelah monster-monster itu menerima damage penuh, dan dengan cepat menjadi batu loncatan bagi tim tersebut. Su yang menonton dengan kaget, menggumamkan 3 kata. Sungguh sangat gigih. Awalnya, dia berencana menggunakan monster elit untuk menghancurkan formasi mereka dan mengusir mereka. Tapi siapa sangka mereka malah memilih bertarung sampai titik darah penghabisan. Tapi dengan tingkat kekuatan seperti ini, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan bos. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Jangan-jangan mereka masih punya kartu as yang belum dikeluarkan? Setelah menghabisi monster-monster itu, Guild Spirit Beast tidak pergi ke sarang bos.
melainkan mengambil jalur yang berbeda. Hal ini membuat Su Yang curiga, apa ada sesuatu yang lain di sini? Jadi, dia segera memindai semua yang ada di dalam dungeon ini. Wah, lihat ini. Kejutan yang menarik. Ada makam prajurit pembantai naga, dan di dalamnya tersimpan item quest, jantung pembantai naga. Siapapun yang memakainya akan bisa menembus skill dan bakat dari ras naga. Mata Su yang langsung dipenuhi niat membunuh. Saat dia mulai berhitung. Aku mengerti sekarang. Menghadapi bos dengan pertahanan yang hampir mustahil ditembus, pemain bisa menggunakan mekanik atau item tertentu untuk melemahkan kemampuan bos. Jika mereka bisa mengabaikan skill dan bakatku, maka mereka benar-benar bisa menusukku. Semakin dia berpikir, semakin dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar tidak boleh membiarkan Guild Spirit Beast mendapatkan item itu. Tanpa ragu, dia terbang langsung ke langit, menuju ke arah makam itu, tidak peduli apapun yang diteriakkan atau disoraki orang-orang di bawah sana. Lin terus memimpin rekan satu timnya. Masuk lebih dalam ke dungeon. Xiaoming, yang penuh luka dan mulai meragukan hidupnya sendiri bertanya kepadanya, Ketua Guild, tingkat konsumsi persediaan dan ketahanan peralatan kita jauh melebihi perkiraan. Apa Anda yakin? Kita tidak ditipu oleh paviliun rahasia surgawi? Lin menoleh ke belakang dengan tatapan tegas dan percaya diri. Mustahil, paviliun rahasia surgawi adalah organisasi kuno dengan reputasi yang kuat. Lagi pula, aku menukar cincin Sumaru demi informasi ini. Ini sama sekali bukan berita palsu. Meskipun ketua guild berkata begitu, beberapa orang masih merasa ketakutan. Lin harus meyakinkan mereka lagi. Bahkan jika monster-monster kecil tiba-tiba muncul, mekanik inti dari dungeon ini pasti tidak mungkin salah. Bos naga hitam tidak akan meninggalkan sarangnya lebih awal. Sambil mengatakan ini, dia tiba-tiba kesal dan mengumpat. Dalam hati, sialan. Tunggu saja sampai aku mendapatkan jantung pembantai naga, akan kubuat naga hitam itu membayar semuanya. Untuk meredakan emosi ketua guild, Tian Yuan angkat bicara dengan bercanda, dungeon ini punya seorang gadis elf. Kalau kita menyelamatkannya, kita tidak hanya dapat akses ke kerajaan elf, tapi juga ke banyak bidadari kelas atas. Lin mengendurkan otot-otot wajahnya dan tersenyum sombong. Selama kita mendapatkan jantung pembantai naga, itu yang terpenting, kita akan menang. Saat waktunya tiba, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Dia baru saja tersenyum selama beberapa detik, ketika bayangan sang bos terbang tepat di atas kepala mereka. Mereka tidak tahu apa-apa dan mengira itu hanya monster kroco, sejenis wyvern kecil. Dan kemudian, kejutan besar. Su yang tiba-tiba berhenti, mengepakkan sayap raksasanya dan menatap tajam ke bawah dengan mata bulat besarnya yang mengerikan. Seluruh tim Spirit Beast panik, berteriak putus asa. Ada yang tidak beres? Ketua Guild, bentuk itu bukan wyvern. Itu terlalu besar. Jangan-jangan itu si bos, naga hitam bersayap? Tidak. Mustahil? Kenapa bosnya ada di sini? Dalam situasi yang sangat tegang ini, Xiaoming masih sempat-sempatnya mengumpat pada orang-orang brengsek di paviliun rahasia karena telah menipu mereka. Tian Yuan dengan ketakutan mendesak ketua guild untuk mundur. Su yang telah. Dari tadi dia terus merhatiin pertunjukan itu dengan tatapan penuh hinaan, sambil ngebatin dalam hati. Jadi, kalian nggak berani buat bertarung tanpa jantung pembunuh naga? Apa Guild Spirit Beast yang katanya tak terkalahkan itu cuma segini doang? Lemahnya? Tapi ini bagus sih. Gue bakal habisin kalian semua dalam sekali serang terus naik level. Baru ngebayangin aja udah bikin dia semangat. Su yang bersiap memanjangkan lehernya buat ngasih semburan maut yang bakal ngebabat mereka semua. Leon dengan marah ngirim sebuah serangan ciuman maut tepat ke kepala si bos, sambil memancarkan niat membunuh saat dia kasih perintah. Jangan ada yang kabur, semuanya kembali ke posisi. Kita udah persiapan lama banget, masa mau nyerah gitu aja? Guild kita masih punya kartu as yang belum dikeluarin. Fokus. Semuanya demi gue. Bunuh naga hitam itu, dan bakal gue kasih imbalan. Berjuanglah buat gue. Seluruh tim pun dapat semangat mereka lagi. Begitu dengar soal imbalan, mereka langsung bersemangat seketika. Tadinya Su yang mau kasih ampun, tapi sekarang jangan harap. Gue nggak bakal kasih kalian waktu buat bersiap. Su yang ngomong gitu, terus ngehantemin ekor raksasanya ke bawah. Anggota Spirit Beast buru-buru tiarap.
Leon langsung bikin perisai pertahanan yang kokoh buat dirinya dan rekan setimnya yang bertahan selama 3 menit. Qian Yuan ngasih buff skill cahaya suci, ningkatin status sebesar 30%. Lian ngamuk lihat banyak yang gagal ngehindar. Dari serangan bos, dia teriak nyuruh yang masih hidup buat nyerang balik. Xiao Ying juga buru-buru kasih buff biar seluruh tim bisa ngeluncurin serangan total. Sambar petir menyambar dari langit, bikin langit dan bumi serasa bergetar. Leon berharap banget serangan itu setidaknya bisa ngurangin 5% nyawanya. Tapi, makin tinggi harapan, makin sakit jatuhnya. Dia teriak panik. Semua skill terkuat kita digabungin cuma ngasilin 10.000 damage. Tapi sebagai pemimpin, udah nggak ada jalan buat mundur sekarang. Dia nggak bisa biarin timnya kabur. Dia maksa skuad buat tetap dalam formasi dan terus nyerang. Nyawa naga hitam itu bahkan belum turun sampai 3/4. Dia berhenti pakai skill, terus kuras darahnya. Su yang ngeliat gerombolan ini masih mau ngelawan dan ngeluh. Ini benar-benar bikin gua kesel. Rasanya kayak digigit sekumpulan nyamuk. Dia biarin aja mereka berbuat sesuka hati. Pasti bakal berhenti sendiri kalau udah bosen, toh. Serangan mereka nggak ada gunanya sama sekali. Pokoknya, setelah ngerasa cukup bersenang-senang, pemuda itu terbang ke langit, ngaktifin skill raungan naga raksasa, dan ngasih semburan api buat ngebakar semuanya. Selesai sudah, kayaknya bahkan. Guild peringkat A pun bukan tandingan gue. Leon merangkak keluar dari reruntuhan, teriak nyuruh timnya buat cepet pulih. Bos bakal kaku setelah ngeluarin skill, terus serang. Dia ngeliat ke arah sayap api hitam itu, berusaha buat teriak lanjutkan. Tapi dia bakal ngecewain mereka lagi. Su yang sama sekali nggak terikat sama waktu tunggu skill. Dia ngebuka mulut besarnya dan nyemburin api raksasa lagi. Leon cuma sempat teriak, sialan kau naga hitam, urusan kita belum selesai. Sebelum akhirnya lenyap di telan lautan api. Di sisinya, Su yang dapat notifikasi dari sistem. Semua penyusup udah dimusnahkan. Selamat Tuan, konversi poin pengalaman dimulai sekarang. Tepat setelah itu, poin pengalaman yang gak terhitung jumlahnya langsung banjir masuk. Dia naik level terus-menerus, bar pengalamannya serasa mau meledak. Su yang dapat total 990.000 pengalaman. Levelnya melesat dari 1 ke 20, langsung mentok. Karena poin pengalamannya terlalu banyak, 40%-nya angus. Sisa pengalaman cadangan sekarang ada di angka 430.000. Sistem nyuruh dia buat cepet-cepet ganti kelas. Setelah perhitungan skor, muncullah tumpukan jarahan, senjata tingkat berlian. Yang gak kehitung jumlahnya berjatuhan, bahkan ada beberapa senjata tingkat platina. Su yang benar-benar dapat durian runtuh kali ini. Ramuan kelincahan, tingkat rendah, ramuan kekuatan tingkat menengah, gulungan skill baptisan api, pelat penghalang magma, dan banyak lagi. Lumayan, juga. Tapi kejutan sebenarnya baru muncul. Mata Su yang langsung melotot. Itu adalah pecahan obsidian, item spesial. Tanpa batasan. Kalau dipasang di perlengkapan, item ini bakal ngilangin syarat level buat pakainya. Batas maksimalnya. Tingkat platina. Item ini terlalu gila. Dengan ini, pemula level 1 pun bisa pakai perlengkapan platina level 61. Su yang teriak, mantap. Dia mutusin buat pakainya di pedang api. Meski dia baru level 20, sekarang dia udah bisa pegang senjata platina. Penyusup abis, misi selesai dengan sempurna. Ding. Misi lembur bakal berakhir. Hitung mundur, 5 menit. Anda bisa milih buat langsung pulang dengan konfirmasi. Sistem ngirim pesan pengingat. Su yang udah nggak sabar pengen balik buat ganti kelas. Jadi dia langsung teken konfirmasi. Kilatan cahaya muncul, dan dia langsung dikirim pulang ke rumah. Gue pikir bakal balik ke alun-alun ganti kelas. Ternyata sistem ini punya sisi manusiawi juga ya, gumam Su Yang. Dalam hati, dia akhirnya cek jam. Udah jam 19.00, udah telat buat ganti kelas. Dia harus nunggu sampai besok pagi buat pergi ke kuil, nyerahin tugas, dan nyelesain proses ganti kelas. Besok paginya, di aula utama Guild Pemburu Roh, Ketua, kok kalian udah balik cepet banget? Apa dungjonnya udah selesai? Para penyambut di pintu lari menghampiri dengan semangat pas lihat tim itu, tapi mereka langsung ketakutan lihat apa yang mereka lihat. Pemandangan di depan mereka benar-benar mengerikan. Kondisi Lian sudah jauh melampaui kata hancur. Levelnya merosot drastis sampai ke angka 90.
Xiao Ming tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa dan pakaian yang kompang-camping. Levelnya turun hingga ke angka 86. Senjata tingkat berlian miliknya hancur berkeping-keping. Trauma mentalnya benar-benar parah. Sepatu berlianku. Teriak seorang ranger dari barisan belakang dengan sangat menyedihkan. Lin mengepalkan tinjunya dengan amarah yang meluap-luap, memancarkan niat membunuh, dan bertekad untuk membalas dendam. Sialan. Mereka menyebut diri mereka guild peringkat S, tapi Paviliun Tanji berani-beraninya menjual panduan palsu kepada kita. Aku akan mencari mereka sekarang juga. Jika aku tidak bisa menaklukkan dungeon naga hitam ini, aku bersumpah tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Setelah menjual semua perlengkapannya, Su yang kini menjadi orang kaya baru. Dengan uang di tangan, dia langsung belanja besar-besaran. Dia membeli 1 kontainer penuh barang dan membawanya pulang. Dia pergi ke panti asuhan Nan agar anak-anak di sana bisa bersenang-senang. Yang kecil, kamu sudah jadi jauh lebih kuat ya? Kelas apa yang kamu dapatkan? Tanya kakek dengan gembira saat melihatnya membawa kotak-kotak barang. Su yang menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan menjawab, aku baru saja ganti kelas kemarin. Untungnya, aku bisa menghasilkan sedikit uang. Mendengar itu, kakek terlihat khawatir dan memperingatkannya agar tetap berhati-hati. Monster-monster di dalam dungeon itu sangat menakutkan. Su yang hanya tertawa kecil mendengarnya. Menakutkan? Apa-apaan? Dialah monster yang sebenarnya di sini. Setelah mengobrol sebentar dan menikmati kehangatan keluarga, pemuda itu berpamitan kepada semuanya. Dia menuju ke kuil untuk melakukan pergantian kelasnya. Kakek merasa pusing mendengarnya, sebuah tanda tanya besar muncul di atas kepalanya. Ganti kelas? Bukankah dia baru saja bangkit? Saat dia melangkah ke aula pergantian kelas, Su yang mendengar gosip yang tiada habisnya. Orang-orang membicarakan tentang bagaimana Guild Binatang Roh gagal total melawan bos naga hitam kemarin. Mereka membahas bagaimana cabang Paviliun Tanji sedang dalam kekacauan. Guild Binatang Roh saat ini sedang menuntut penjelasan. Jadi, Paviliun Tanji mau minta penjelasan ya? Su yang terkekeh dalam hati, memikirkannya sambil terus berjalan. Kabar tentang kegagalan Guild Binatang Roh pasti sudah tersebar luas. Paviliun Tanji, ya, jadi, Guild itu membeli informasi dari mereka untuk menantang naga hitam. Rumornya Paviliun Tanji dipenuhi dengan elit level tinggi dan banyak sekali master tingkat 5. Jika informasi yang mereka jual salah, mereka pasti akan datang kembali untuk memverifikasi. Itu artinya mereka adalah targetku berikutnya. Paviliun Tanji tidak akan mudah dihadapi. Tapi jika aku bisa menghancurkan mereka lebih awal sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, seekor lalat pengganggu muncul. Su Yang, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah menyelesaikan pergantian pekerjaanmu? Wong Fei muncul dari belakang dengan angkuh. Suaranya penuh dengan sindiran. Dia melihat Hukong mengaum, tapi malah memperlakukan monster itu seperti boneka Hello Kitty. Ejekannya terus berlanjut. Ah, aku mengerti. Tidak ada guild yang mau menerimamu, jadi kamu di sini cuma untuk mengadu nasib. Kemarin aku belum sempat menghajarmu, jadi hari ini aku akan memberimu pelajaran. Wong Fei segera merapalkan sebuah mantra. Dia sudah siap untuk menunjukkan penderitaan pada Su Yang. Tapi karma datang sangat cepat. Sebelum dia sempat menyentuh sehelai bulu pun di kaki Su Yang. Sebuah tinju menghantam telak wajahnya. Gigi, bibir, dan darah berhamburan kemana-mana. Anak buahnya yang bermuka dua itu ketakutan setengah mati. Saudara Fei, bangun. Su Yang memelototi mereka, niat membunuh terpancar dari matanya. Tadi ada lalat di wajahnya, jadi aku bantu memukulnya. Apa kalian juga punya lalat di wajah kalian? Para anak buah itu langsung mengerti maksudnya dan benar-benar pergi sambil berguling-guling. Tidak perlu repot-repot bantu, Tuan. Kami akan melakukannya sendiri. Anda luar biasa, kakak. Ada yang bisa saya bantu? Pemandu pergantian pekerjaan bertepuk tangan dengan antusias, menyambut Su Yang dengan senyum profesional yang cerah. Sambil mengantar pemuda itu ke kuil, dia mengawasinya dengan cermat, pikirannya terus berputar penuh perhitungan. Dia terlihat seperti siswa pindahan baru. Tapi ledakan kecepatan dan kekuatan tadi, itu jelas sudah setara dengan level 20. Dia pasti pewaris kaya dari klan besar. Tapi aku belum pernah mendengar tentang remaja seperti ini sebelumnya. Sambil berdiri di depan patung pergantian pekerjaan, dia mulai memberikan penjelasan standarnya. Patung ini akan memindai kelas dan levelmu secara otomatis. Kemudian dia akan memberikan misi. Setelah kamu menyelesaikannya, kamu bisa naik tingkat.
Su yang menatap patung besar yang megah itu. Benar-benar luar biasa. Menurut gadis itu, misi pergantian biasanya dibagi menjadi 4 tingkat kesulitan. Sebelum kamu mulai, Quill bisa memberikan beberapa panduan. Menilai dari penampilan Su Yang, dia menyarankannya untuk mengambil misi bintang 3. Kenapa tidak misi bintang 4 saja? Tanya Su Yang tiba-tiba. Gadis itu tetap tersenyum, tapi nadanya terdengar datar. Bintang 4 itu sangat sulit. Tanpa bermaksud menyinggung, tapi kelasmu hanyalah tipe prajurit yang relatif lemah, dan kamu mencoba ini sendirian. Pergantian pekerjaan adalah keputusan seumur hidup. Jika kamu memilih tingkat kesulitan bintang 4 dan gagal, kamu tidak akan pernah bisa mengulanginya lagi. Kamu tidak akan bisa naik tingkat selama sisa hidupmu. Su yang hampir tidak mendengarkan, dia terus menguji kekuatannya. Begitu ya, jawabnya dengan cuek. Patung itu selesai memindai dan memberikan tugas-tugasnya. Berbagai pilihan muncul, mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Su yang mengerjapkan mata karena terkejut. Misi bintang 5. Lokasi, hutan bulan dingin. Target, bunuh 10 serigala iblis level 20, 10 serigala teror elit level 20, dan 1 bos raja serigala level 20. Hadiah, membuka kelas tersembunyi. Magic Warrior plus 100 poin spirit eksklusif. Skill spesial, ledakan mayat. Catatan, misi kenaikan kelas ini harus dilakukan sendirian. Nggak boleh party. Nggak boleh pakai peralatan atau item hasil barter. Menyelesaikan misi bintang 5 ini bakal dapat hak istimewa kuil yang spesial. Gua kira cuma ada 4 level. Kenapa ada misi bintang 5? Terus, apa itu hak istimewanya? Su yang langsung nanya bertubi-tubi. Pemandunya cuma bisa ketawa canggung. Misi bintang 5 itu emang ada, tapi tingkat kesulitannya gila-gilaan. Bertahun-tahun ini nggak ada satu orang pun di seluruh negeri yang berani ngambil. Cuma pendeta tinggi yang tahu soal hak istimewa itu. Soal kenapa dia nggak ngasih tahu tadi, dia minta maaf. Sejak era kebangkitan dimulai, kekuatan sebuah negara dilihat dari para awak netnya. Daripada ngebiarin bakat potensial mandek selamanya di level 20, cuma gara-gara salah milih, negara sama pihak kuil pengen ngebentuk lebih banyak profesional level tinggi. Masuk akal sih. Su yang ngangguk-ngangguk. Oh, tapi dalam hati dia lagi ngitung. Kesulitan misi bintang 5 ini benar-benar kayak mimpi buruk. Dia harus ngebantai gerombolan monster kuat, bunuh bos sendirian, dan dia bahkan nggak bisa pakai perlengkapan hasil beli tanpa bantuan orang luar. Kalau dia gagal di misi ini, dia bakal terjebak di level 20 selamanya. Tapi hadiahnya, 100 poin spirit dan kelas Magic Warrior, itu yang benar-benar Su yang butuhin. Setelah nimbang-nimbang pilihannya, jagoan kita akhirnya mutusin buat ambil misi bintang 5 itu. Dia benar-benar nyuekin peringatan si pemandu soal bahaya maut yang ngincer. Misi bintang 5 diterima, batas waktu 72 jam. Peta misi dikasih dan notifikasinya langsung muncul. Si resepsionis langsung panik setengah mati sampai teriak-teriak. Ada orang yang beneran nekat ngambil misi bintang 5. Dia harus segera laporin hal ini ke pendeta tinggi sekarang juga. Su yang buru-buru pergi ke pusat teleportasi di kota Dongling buat masuk ke dungeon dan mulai misinya. Tapi kayak kata pepatah lama, awal yang lancar bakal bawa akhir yang indah. Sayangnya, baru aja mulai, anak muda ini udah kepentok sial. Gerbang teleportasinya lagi diperbaikin, bikin dia buang-buang waktu berharga cuma buat nunggu. Pas lagi nunggu, banyak orang yang ngedumel, termasuk Shuyan dari Guild Wuyu peringkat B. Dia ngomong dengan gaya sombong, ngehina semua yang dia lihat. Kota kecil terpencil kayak gini ngebosenin banget. Formasi teleportasinya aja banyak errornya. Guyan kecil, deket-deket sama kakak ya, jangan sampai nyasar. Guyan, cewek yang ngekor di belakangnya, buru-buru ngejar. Mata cowok-cowok lain di sana langsung berbinar-binar pas lihat dua cewek cantik itu, nggak bisa lepasin pandangan sedetik pun. Tiba-tiba Guyan ngeliat Su yang berdiri di kejauhan, dan pipinya langsung merah merona gara-gara malu pas diledekin sama seniornya, Shuyan. Cewek itu buru-buru jelasin, dia temen sekelas aku, sama kayak aku. Dia baru aja bangkitin kelasnya kemarin. Seniornya ngerasa ini agak aneh dan langsung bales, hah, masa sih? Bukannya gerbang teleportasi itu arahnya ke hutan bulan dingin? Tempat itu penuh sama monster level 20. Ngapain juga anak baru ke sana? Pas itu juga, pengumuman bunyi. Gerbangnya udah bisa dipakai lagi. Guyan ngira Su yang salah tempat dan baru mau maju buat ngingetin dia, tapi si pemuda itu udah keburu hilang di dalam. Di dalam hutan bulan dingin,
Su yang mendarat dan langsung ngomong sendiri. Nggak ada orang sama sekali di sini. Apa monsternya udah dibantai orang lain? Tapi belum sempat dia kelarin omongannya, monster-monster langsung nerjang dari belakang. Dia dengan cepat ngehindar, terus dia mematung sambil merhatiin mereka. Nggak nyangka bakal ketemu monster misi secepat ini. Ngadepin makhluk-makhluk ini cuma modal tenaga tanpa item, atau gear emang bakal susah banget. Tapi semua gear yang gua pakai ini murni hasil ngegrind sendiri. Su yang nyengir, sambil ngeluarin pedang api tingkat platinumnya buat pamer. Pas monster-monster itu nyakar dan nyerang brutal, si pemuda itu masang perisai energi di badannya, yang bisa nahan damage sampai 50.000 poin. Pas perisai energinya habis, dia udah ngebantai semua kroco-kroconya. Sebenarnya malah lebih bagus kalau serigala-serigala ini nyamperin gue. Berburu satu-satu mah capek. Habis ngomong gitu, Su yang langsung lempar batu penarik monster ke 4 arah. Batu penarik monster itu dropan dari bos level rendah yang bisa mancing monster biasa sama monster elit di alam liar. Dan bener aja, efeknya instan. Nggak sampai 5 menit, semua serigala dari yang kroco sampai level tinggi udah ngumpul. Su yang berdiri dengan bangga di tengah-tengah, sambil ngeluarin banyak banget gulungan sihir sekali pakai buat bertarung. Gerombolan monster itu langsung dihantam sihir pengorbanan api, jumlah mereka berkurang drastis sementara poin pengalaman terus ngalir ke bar status Su yang. Masih datang lagi? Ini udah lebih dari 100. Apa gue narik semua monster yang ada di hutan ini ke sini ya? Ya udah, bakal gue lawan jumlah kalian pakai cara gue sendiri. Pemuda itu makin semangat dan ngebombardir mereka pakai gulungan sihirnya terus-terusan. Jauh di sana, profesional awakenet lainnya yang lagi jalanin misi udah pada gempor kakinya tapi nggak lihat satu monster pun. Mereka pada ngedumel kesel. Ini ada apa sih? Biasanya di sini kan penuh banget sama monster. Gue udah nyari kemana-mana tapi nggak ketemu satu pun. Kemana semua monsternya pergi? Apa ada yang udah ngebantai seisi hutan ini? Gue udah di sini seharian dan belum lihat satu monster pun. Udah jalan 2 kilometer tapi satu monster pun nggak kelihatan. Yang lain nambahin, tadi akhirnya gue lihat satu, tapi dia malah nggak noleh. Ke arah gua, malah lari kabur ke arah lain. Sialan, ini bener-bener nggak masuk akal. Orang itu kelihatan bingung banget. Monster di sini kan tingkat agresinya tinggi. Kenapa mereka malah kabur pas lihat manusia? Ada yang bisa jelasin ke gua nggak sih? Salah satu dari mereka tiba-tiba sadar ada yang nggak beres dan teriak. Gua tahu sekarang, pasti ada yang pakai batu penarik monster. Buat narik semua monster ke lokasi mereka. Dua orang lainnya setuju sambil maki-maki, si tolo mana yang berbuat segila itu? Apa mereka mau jadi makanan monster? Apa nggak punya malu? Setelah meluapkan emosi, mereka berencana nyari pelakunya dan bikin perhitungan. Berani-beraninya serakah maruk semua jarahan sendirian. Pakai batu penarik di hutan ini benar-benar penghinaan buat kita semua. Tapi sial banget nasib mereka. Sebelum sempat mendekat, gelombang kejut di depan bikin mereka ketakutan setengah mati. Saking kagetnya, fluktuasi sihir kayak gini. Apa mungkin ini dari penyihir hebat tingkat 3? Dewa level tinggi mana yang datang ke zona level rendah cuma buat nyari bahan? Dia benar-benar menguasai seluruh tempat ini. Dan tiba-tiba, tanpa janjian, mereka bertiga langsung ingat ada urusan mendadak di rumah dan mutusin buat lanjutin misinya. Lain kali saja. Setelah rentetan ledakan yang gila itu, misi buat bunuh monster-monster kroco akhirnya selesai. Sekarang Su yang tinggal habisin bosnya aja. Dia jalan ke sarang bos dengan semangat tinggi, sambil menghela napas panjang. Quest kenaikan kelas bintang 5 ini gampang banget, ya walaupun aku agak curang sedikit sih, di tempat persembunyian Raja Serigala Azure. Bukan cuma Su yang ada di sana. Ada tim berisi 3 orang yang sudah sembunyi dan nunggu dari pagi. Mereka pede banget karena sudah nyiapin semua peralatan buat bertarung. Tapi, mereka nggak pernah nyangka. Kalau semua persiapan mereka bakal sia-sia. Su yang masuk ke dalam gua, pedang di pundaknya, kelihatan gagah banget. 3 orang yang lagi ngumpet itu ngira dia cuma murid yang nyasar dan berencana jadiin dia umpan buat pancing skill pertama si bos. Terus mereka bakal masuk buat curi poin bunuh. Tapi Raja Serigala Azure lagi ngamuk gara-gara kawanannya dibantai habis. Dan status kekuatannya sekarang naik 30%. Tapi jujur aja, mau naik 30 atau 50% pun, Su yang nggak peduli sedikit pun. Dengan penuh percaya diri, dia nerjang lurus secepat kilat, sekali tebas langsung mati. Notifikasi sistem langsung muncul. Dapat 30.000 poin pengalaman, quest ganti kelas selesai. Silakan kembali ke kuil untuk finalisasi kenaikan kelas.
Orang-orang yang nonton melongo sampai rahangnya mau jatuh. Mereka benar-benar syok berat. Otak mereka langsung konslet. Su yang megang pedangnya, berdiri tegak di atas mayat si bos. Dia mendengus sambil bergumam, cuma segini doang? Notifikasi, inti Raja Serigala didapatkan. Isinya kekuatan sihir buat upgrade senjata tingkat perak. Su yang lempar-lempar inti itu di tangannya, sambil bersenandung, gampang banget, waktunya balik. Cowok nggak tahu malu itu mendekat dan memohon, bos besar, kalau Anda nggak butuh inti Raja Serigala itu, mungkin boleh buat saya. Wus, pedang Su yang menebas lewat depan muka Zhang Li lebih cepat dari angin. Dia nancepin pedangnya ke tanah sambil senyum dingin. Siapa tadi yang mau jadiin aku umpan, ha? Zhang Li tersungkur ketakutan, tangannya melambai panik. Bukan saya nggak pernah mikir gitu, Tuan. Sumpah, nggak pernah. Su yang ngasih satu pukulan telak. Lu mau? Cari sendiri sana? Orang itu terpental jauh, merintih pas mendarat. Bener-bener bikin dia ketakutan setengah mati. Untung tadi aku nggak nyerang dia. Xiao Wu nonton sambil bengong. Apa aku lagi mimpi? Aku nggak lagi mimpi, kan? Lian terpaku di tempat. Ini beneran nyata, sekali tebas langsung mati bosnya. Siapa sih sebenarnya dia? Balik ke kuil, suara kaget manggil dia. Kamu sudah balik? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Dia lapor, quest sudah beres. Siap buat ganti kelas. Dia berkedip, baru sadar, tunggu, kamu beneran sudah nyelesainnya? Tunggu di sini sebentar ya. Mata Xiaomo melotot, kamu sudah selesai, quest ganti kelas bintang 5 itu? Su yang ngangguk, yap. Dia ngelihat ke layar, masih nggak percaya. Nggak mungkin, dia baru ambil questnya tadi pagi. Ini baru lewat beberapa jam. Gimana caranya? Pemain Su Yang, ganti kelas pertama, kesulitan bintang 5, status selesai. Ini beneran sudah beres. Xiao memikir, selesai dalam 1 hari. Orang-orang pasti bilang ini penipuan, tapi sistem nggak mungkin bohong. Itu artinya dia nyelesaiinnya dengan jujur dan tanpa luka sedikit pun. Su yang nunggu sambil mulai nggak sabar. Maaf, apa prosesnya bisa dimulai sekarang? Dia senyum canggung, sambil nunjukin jalan. Maaf sudah nunggu, silakan masuk ke dalam. Xiao Mo ngerasa beruntung banget. Untung aku sudah kasih tahu pendeta tinggi. Gereja butuh bakat luar biasa kayak gini. Makin dipikir, mukanya makin merah. Dia ganteng juga ya, kira-kira nanti aku bisa minta nomornya nggak ya? Xiao Mo berhenti di aula utama. Silakan maju ke depan. Kuil bakal otomatis verifikasi penyelesaianmu. Dia ngangguk. Oke. Sinar energi turun dari langit, nyelimuti Su Yang. Notifikasi, verifikasi quest ganti kelas. Serigala normal 100 dari 100, Serigala Dire Elite 10 dari 10. Bos Raja Serigala 1 dari 1, verifikasi selesai. Quest ganti kelas disetujui. Dia ngerasain luapan kekuatan murni mengalir di nadinya. Pembaruan info baru, aura ganti kelas. Ini hadiah spesial buatmu. Karena telah menyelesaikan misi. Bonus warna dan statusnya bergantung sepenuhnya pada tingkat kesulitan. Aura putih, bintang 1, misi, meningkatkan status sebesar 2%. Aura hijau, misi bintang 2, peningkatannya 4%. Aura ungu, misi bintang 3, bonus 6%. Aura ungu, misi bintang 4, bonus 10%. Tapi untuk misi bintang 5, informasinya berkedip. Hanya dia yang berhasil mencapai tingkat tertinggi, aura, oranye. Meningkatkan status dasar sebesar 25%. Pemain Su yang telah berhasil berganti kelas menjadi pendekar pedang sihir. Misi bintang 5. Selesai. Aura oranye diaktifkan. Status bertambah 25%. Pendekar pedang sihir, kelas prajurit khusus. Ahli, pertarungan jarak dekat fisik yang digabungkan dengan keahlian sihir serbaguna. Potensi kekuatan yang luar biasa. Perubahan kelas pertama selesai, batas level naik menjadi 40. Memeriksa sisa pengalaman, 446.000 poin. Level naik ke 34, menerima 210 poin. Status. Tolong segera dialokasikan. Energi keemasan meledak di sekitar tubuh Su Yang. Dia terkejut. Kekuatan, dan jiwa masing-masing 90. Kecepatan 30. Langsung melonjak ke level 34, ditambah aura oranye dan pedang besar apinya. Ini bukan panel status yang harusnya dimiliki pemain normal. Ini gila keren banget, profilnya diperbarui. Su yang level 34, kelas pertama pendekar pedang,
Sihir. Kekuatan 569, dasar 230 ditambah perlengkapan 339. Kecepatan 123, dasar 105 ditambah perlengkapan 18, jiwa 339, dasar 165 ditambah perlengkapan 174. Hadiah misi. Buku skill pendekar pedang sihir. Sebuah buku kuno muncul di tangan Suyang, eksekusi bilah iblis, memadatkan. Sihir ke dalam senjata untuk memberikan kerusakan sihir. Kerusakannya berskala dengan status kekuatan dan jiwa. Suyang langsung mencobanya. Kekuatan berkumpul di telapak tangannya. Seluruh ruangan bergetar karena energinya. Dia menyeringai. Skill bagus yang dikendalikan lewat pikiran, dan aku bisa membentuk senjatanya sesuka hatiku. Mau itu bentrokan langsung atau serangan diam-diam, skill ini benar-benar berguna. Bagian terbaiknya, ini bisa dinaikkan levelnya. Ini seperti punya senjata pusaka yang nggak pernah rusak, dan ini menghemat banyak banget uangku. Su yang nggak bisa menyembunyikan kegembiraannya, seperti yang diharapkan dari misi kenaikan kelas bintang 5. Hadiahnya, nggak masuk akal. Benar-benar beda dari misi sampah itu. Untuk kebangkitan keduaku nanti, aku pasti bakal pilih tingkat kesulitan bintang 5. Lagi. Xiaomo menyela dengan ceria. Selamat, Tuan. Anda benar-benar menyelesaikan misi bintang 5. Nama Anda akan terukir di aula ketenaran kuil selamanya. Ditambah lagi, sekarang Anda secara resmi menjadi VIP di kuil kebangkitan. Hal itu memancing rasa penasaran Suyang. Benar juga, memangnya apa saja keuntungan yang didapat VIP? Dia memberikan senyum profesional. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memeriksanya untuk Anda. Billing melangkah maju, memotong pembicaraan dengan halus. Tidak perlu, seformal itu. Aku sendiri yang menangani semua urusan terkait VIP. Jadi izinkan aku yang menjelaskan. Dia membungkuk sedikit, salam kenal. Namaku Billing, pendeta tinggi di kuil kebangkitan ini. Xiaomo membungkuk hormat dengan wajah gugup. Pendeta tinggi, Anda turun tangan sendiri ke sini demi tamu kehormatan seperti beliau? Dia menjelaskan, dengan tenang. Sudah sepatutnya aku menyambutnya secara pribadi. Kamu boleh pergi sekarang, Xiaomo. Kedatangannya memicu ingatan, Suyang. Pendeta tinggi ini pada dasarnya adalah direktur dari seluruh cabang ini. Aku nggak nyangka orang penting seperti dia bakal menyambutku secara langsung. Xiaomo menangis dalam hati. Dia baru saja kehilangan kesempatan buat mendekati cowok ganteng ini. Dia sudah hampir saja mendapatkan nomornya, tapi di luar, dia tetap bersikap tenang. Dimengerti, Nyonya, Billing memberi isyarat dengan anggun. Di sini agak ramai. Kalau Anda tidak keberatan, mari kita pindah ke ruang santai VIP untuk diskusi pribadi. Pimpin jalannya. Su yang memegang tangannya yang lembut. Seketika, sebuah lingkaran teleportasi muncul di atas mereka, membawa mereka pergi ke ruangan lain. Teleportasi ruang, Su yang menganalisis dengan cepat. Sejak kapan seorang pendeta tingkat 3 di kota kecil memiliki sihir tingkat tinggi seperti ini? Pantas saja orang-orang bilang kekuatan asli kuil kebangkitan itu. Nggak bisa ditebak. Seolah bisa membaca pikirannya, Billing tersenyum. Aku nggak sekuat itu. Di dalam kuil, aku hanya meminjam kekuatan dewa. Sebaliknya, kamulah anomali yang sebenarnya. Menurut catatan kami, kota Dongling belum pernah menghasilkan pembangkit bintang 5 sebelumnya. Bahkan di kota besar seperti kota Tien, orang terakhir yang menyelesaikan misi bintang 5 muncul 10 tahun yang lalu. Su yang tahu kalau kota Tianlang adalah metropolis tingkat 1, jauh lebih unggul dari kota pelosok seperti Dongling dalam segala hal. Cuma satu orang dalam 10 tahun. Sepertinya nilai dari pembangkit bintang 5 jauh lebih tinggi dari perkiraanku. Lanjutnya, sesuai peraturan kuil, para pembangkit yang menaklukkan ujian bintang 5 berhak atas hak istimewa berikut. Pertama, subsidi negara bulanan sebesar 10 juta kredit. Kedua, keanggotaan emas hitam aliansi yang memberikan diskon 20% untuk semua pembelian dan transaksi. Su yang melongo. Keuntungan, VIP-nya gila banget. Lupakan tunjangan 10 juta per bulan itu, kartu emas hitam aliansi adalah hadiah utamanya. Diskon, 20% berarti kalau aku belanja 100 juta, aku hemat 20 juta seketika. Dengan itu ditambah uang bulanan. Aku
Benar-benar bisa mencetak uang. Aku nggak nyangka satu misi saja bisa bikin aku dapat rejeki nomplok begini. Harus kuakui, kuil kebangkitan ini dermawan banget. Billing menambahkan, subsidi dan hak istimewa emas hitamnya sudah langsung terhubung ke ID Hunter Anda secara otomatis. Anda tidak perlu repot-repot lagi. Selain itu, sekarang Anda berhak melewati uji coba rekrutmen dan bergabung dengan guild peringkat A manapun di kota ini. Apa itu wajib? Tanya Suyang. Bing menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Tapi, kekuatan individu itu ada batasnya. Bergabung dengan guild memberimu buff pengalaman dan peningkatan aura. Yang lebih penting, kamu dapat perlindungan tim. Secara objektif, ini jalan yang lebih aman. Su yang mengangguk pelan. Dia benar. Pemain solo itu sasaran empuk buat tukang rusuh. Apalagi orang yang naik level secepat aku. Aku bakal jadi sasaran empuk yang berjalan. Aku nggak khawatir sama orang selevelku, tapi kalau hunter level tinggi mutusin buat memburu aku, urusannya bisa gawat. Punya guild buat tameng itu bukan ide buruk. Lagi pula, ambisiku jauh melampaui kota Dongling. Gabung ke guild cuma batu loncatan. Aku bakal manfaatin sumber daya mereka buat ningkatin kekuatanku sampai hari di mana aku berdiri di puncak tertinggi. Jadi dia bertanya, guild mana yang kamu rekomendasiin? Kota Dongling saat ini punya 2 guild peringkat A, jawabnya. Berdasarkan profilmu, yang paling cocok itu Guild Spirit Beast. Dengar nama itu, ekspresi Su yang langsung berubah suram. Dia berdehem canggung. Apa nggak ada pilihan lain? Ada masalah? Bing memiringkan kepalanya. Satu-satunya pilihan lain adalah Guild Yuyun. Mereka rival utamanya Spirit Beast, kuat, tapi mereka lebih suka jaga profil rendah. Su yang nggak ragu sedetik pun. Aku pilih Yuyun. Bing berkedip kaget. Kenapa tiba-tiba mutusin gitu? Tapi, dia tahu lebih baik nggak usah kepo. Baiklah. Saya akan segera proses pengajuan Anda untuk Guild Yuyun. Tapi ada satu detail kecil yang harus Anda tahu. Bing mendekat sambil nyengir. Yuyun itu guild khusus perempuan. Su yang mematung. Hah? Sementara itu, di markas Yuyun di kota Tianling, Yuyu selonjoran di kursi, mendesah keras. Aku bosan banget. Nggak ada hal seru apa di sini? Itu Lin Yuyu, level 85. Dia ketua guild dari guild peringkat B, Yuyu. Duduk di depannya, Yuyun menyesap teh dan mendesah. Kenapa kamu nggak di guildmu sendiri saja sih? Kamu malah lari ke sini buat numpang padaku dan masih saja berani mengeluh. Ini Lin Yuyun, level 99, ketua guild Yuyun peringkat A. Dia mengerang kesal. Ngurus guild itu merepotkan banget. Aku benar-benar nggak mau berurusan sama itu. Shuyan mendobrak pintu, memotong ucapannya. Bukan berarti kakak bisa menghilang gitu saja dan bolos kerja tanpa sepatah kata pun. Kakak harus ketemu anggota baru hari ini. Shuyan mengintip dari belakangnya, kelihatan malu-malu. Halo semuanya. Dia memperkenalkan diri dengan gugup. Salam, ketua guild. Namaku Gushua. Kelasku Ice Mage. Yuyun mengangguk setuju. Nggak buruk. Imut banget. Kamu lulus. Shuyan berkedip kaget. Imut? Tepat saat itu, Yuyun dapat notifikasi. Apa-apaan ini? Seseorang bertanya penasaran. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Dia menatap peringatan itu. Ada cowok baru saja gabung ke guild kita. Yuyu menjulurkan kepalanya buat lihat panel sistem, mulutnya sampai melongo. Hah? Dia kelihatan cemas. Chat guild kacau balau. Semuanya panik gara-gara cowok yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini. Nggak ada yang jawab aku, cuma pada spam pesan. Coba kulihat siapa ini. Dia cek profilnya. Beneran cowok? Li Muzi ngetik. Seorang cowok? Mana ketua guild? Keluar dan jelasin ini. Yuyun ngetik di chat. Mana anak barunya? Kenapa nggak ngomong? Murong Wei nambahin, so keren. Menarik, dan Yu kirim pesan. Adik kecil, kamu di sana? Wajah Yuyu jadi gelap. Bukannya guildmu punya aturan ketat cuma buat perempuan? Apa bawahanmu salah ngatur setelannya? Yuyun mijit pelipisnya, pasrah. Enggak, orang ini ditunjuk langsung sama kuil perubahan pekerjaan. Dia nyelesain misi kenaikan kelas bintang 5, dan dapat status VIP. Dia bisa gabung ke guild peringkat A manapun yang dia mau. Aku nggak punya wewenang buat nolak dia. Shu Yan nutup mulutnya, kaget. Misi bintang 5. Tingkat kesulitan gila itu? Ada yang benar-benar berhasil nyelesain itu? Luar biasa. Shu Yan mengernyit penasaran.
Tapi kenapa dia nggak milih Guild Spirit Beast? Yu Yun angkat bahu. Entahlah, kita urus si Su yang ini nanti. Aku bakal nemuin dia langsung. Biarpun dia sudah masuk, kalau dia berani macam-macam, aku bakal cari cara buat nendang dia keluar. Dengar nama itu, Shu Yan mematung. Su Yang. Sadar reaksinya, Yu Yun tanya, kamu kenal dia? Dia cek berkasnya. Sebenarnya, iya. Anak baru ini dari kota East Spirit juga. Aku memang punya teman namanya Su Yang, akunya. Tapi dia baru saja bangkitin kelasnya kemarin, harusnya dia masih level 1 sama kayak aku. Yu Yun mengibaskannya, pasti cuma kebetulan saja. Cuma orang dengan nama yang sama. Tepat saat itu, Murong Shue lari masuk. Ketua Guild, info valid. Guild Spirit Beast baru saja kena sapu bersih. Di Dungeon Naga Hitam. Semuanya kaget. Apa? Dia mengangguk, aku nggak tahu apa yang mereka lakuin di sana. Tapi seluruh anggota tim tewas itu 100% dikonfirmasi. Yu Yun ngetuk dagunya, berpikir, nggak nyangka Spirit Beast bakal kacau begitu. Kita harus ekstra hati-hati sama rencana raid kita sendiri buat raksasa hutan. Meng Wu ngangkat jari. Ada lagi. Xiao Ying jatuhin senjatanya. Aku lihat busur Stormwind dilelang di rumah lelang. Paviliun harta karun. Cuma ada satu penawar yang berusaha beli barang itu balik. Sudah pasti itu orang dari Spirit Beast. Tebak apa yang aku lakuin? Dia menyeringai nakal. Bukannya sayang banget kalau nggak ada yang bikin harganya melambung tinggi? Yu Yun langsung paham maksudnya. Kau nggak beneran ngelakuin itu, kan? Murong Shu tertawa. Oh, tentu saja aku lakuin. Aku ikut perang lelang sama dia dan dorong harganya sampai ke angka 10 miliar. Spirit Beast benar-benar kena hantaman finansial yang telak. Yu Yun berseri-seri sambil mengacungkan jempol, Kak Murong, itu keren banget. Sementara itu, Xiao Ming rasanya mau muntah darah, air mata kemarahan mengalir di wajahnya. Dasar penyihir es naga hitam sialan. Aku sumpah bakal bunuh mereka semua. Lei An meledak marah. Si penjualnya menghilang dan kita nggak bisa hubungi mereka. Itu tadi 1,4 miliar dari dana guild. Qian Yuan mendorong kacamata ke atas. Berita tentang Xiao Ming yang menjatuhkan senjatanya pasti sudah tersebar. Ini jelas serangan terencana dan jahat buat menguras sumber daya kita. Mendengar ini, Lei An menendang dada Xiao Ming. Bangun, bodoh. Sampai kapan kau mau berlutut sambil nangis di situ? Xiao Ming memekik. Bos, berhenti tendang aku. Lei An pergi dengan marah. Kita sudah dapat perlengkapannya kembali. Sekarang, mari bicara bisnis. Di ruang konferensi, Jutai, level 110. Seorang berserker tingkat 5 dari tim strategi duduk di kepala meja. Dia mendengus, kau bilang panduan kami cacat? Itu konyol. Kami sudah menyelesaikan dungeon benteng naga hitam setidaknya 5 kali bahkan sebelum kami menyusun panduan itu. Kami sudah memverifikasi setiap detailnya. Sama sekali nggak ada kesalahan dari pihak kami. Dia menyipitkan matanya. Apa kau yakin sudah mengikuti instruksi kami dengan tepat? Lei An memprotes. Kami mengikuti panduan paviliun rahasia surga sampai ke detail terkecil. Tapi perilaku naga hitam itu benar-benar salah. Nggak ada kemiripan sama sekali dengan apa yang kalian deskripsikan. Aku bukannya meragukan profesionalisme kalian. Aku berani sumpah demi nyawaku. Aku nggak bohong. Buat apa aku korbankan seluruh tim penyerang utamaku cuma buat ngarang cerita? Mana mungkin hal itu bisa terjadi? Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah pedang berharga berputar di udara. Liu Zi, level 103, Shadow Hunter tingkat 5, memutar bilah pedang di jarinya dan mencibir. Sekumpulan sampah. Kami sudah kunyahkan makanannya dan tinggal kalian telan. Tapi kalian masih saja kena sapu bersih sama sampah. Bos level 99, apa gunanya kalian ini? Dan sekarang kalian punya nyali datang ke sini dan bikin masalah. Siapa yang kasih kalian keberanian? Jutai mengingatkannya dengan dingin. Dewa Agung, tolong jaga bicaramu. Pria itu menantangnya tanpa rasa takut sedikit pun. Apa? Kalau kau cupu, ya latihan lagi. Kalau nggak sanggup kalah, jangan main game. Kau dengar aku? Jutai memotong. Cukup. Liu Zi, tutup mulutmu. Dia menggebrak meja. Paviliun rahasia surga selalu menghargai reputasi kami. Kami benar-benar tidak pernah menjual informasi palsu. Aku akan mengatur waktu bagi tim untuk memverifikasi ulang benteng naga hitam. Jika apa yang kau katakan benar, kami akan bertanggung jawab. Kami akan menanggung semua kerugian yang dialami Guild Spirit Beast milikmu.
Tapi kalau strategi kami tidak salah, itu hanya membuktikan kalau kalian yang kacau. Itu nggak ada hubungannya dengan kami. Apa itu bisa diterima? Kalau begitu masalahnya, terima kasih atas bantuannya. Besok, kami berempat akan membawa pemimpin Guild Lei ke dungeon untuk mencari kebenarannya. Ada masalah? Level 108, Violent Saint tingkat 5, Zongqin siap melayani, dimengerti. Level 104, Mountain Barrier Master tingkat 5, Zhang Jian juga setuju. Tentu. Liu Zi bersandar di kursinya. Aku nggak keberatan. Tiba-tiba, kabut hitam tebal membanjiri ruang konferensi. Mereka seketika dalam posisi waspada tinggi. Lei An angkat bicara. Siapa itu? Ju Tai memperkenalkannya. Tidak perlu panik. Ini adalah Tuan Chen Lun. Dia berasal dari markas pusat paviliun rahasia surga. Lei An terkejut. Orang penting dari pusat, level 115. Necromancer Chen Lun mengingatkannya dengan dingin. Ju Tai, kurasa aku sudah bilang. Kalau kau pergi ke benteng naga hitam, kau harus lapor padaku. Dia membungkuk dengan rendah hati. Maaf, Grandmaster Chen. Ini terutama adalah layanan logistik dari tim ekspedisi kami. Kami tidak ingin mengganggu Anda. Dia memerintah, tidak perlu penjelasan. Besok aku ikut dengan kalian. Ju Tai menundukkan kepala. Baik, saya mengerti. Chen Lun merasakannya. Sungguh jiwa yang lezat. Setiap panen membuat bayiku makin kuat. Membunuhnya 10.000 kali pun nggak akan cukup. Naga hitamku sayang, aku datang untuk membunuhnya lagi. Ju Tai gemetar di kejauhan. Aku benar-benar nggak tahan sama pak tua cabul ini. Lei An membatin. 5 ahli tingkat 5 ditambah seorang master dari markas pusat. Dengan skuad seukuran ini, meratakan dungeon tingkat 4 bukanlah masalah. Kali ini semuanya sudah pasti beres. Dia berpikir dengan sombong, kalau mereka berhasil bunuh naga hitam itu dengan lancar, baguslah. Tapi kalau mereka semua malah disapu bersih sama naga hitam itu, rasakan saja, aku nggak peduli panduan kalian asli atau palsu. Kerugianku sangat parah. Aku bakal bikin kalian para pembuat panduan sok suci ini membayar harganya. Ayo, saling bunuhlah kalian. Larut malam itu, di bawah rembulan yang jernih dan angin sepoi-sepoi, Su yang berbaring istirahat di tempat tidurnya. Karena bosan, dia menggulir layar sistemnya. Benar-benar guild yang isinya perempuan semua. Saluran obrolannya ramai sekali, dan semuanya tentang aku. Budek ya? Muncul notifikasi nih. Senjata tingkat berlian, Call of the Storm, yang kamu lelang dapat tawaran baru. Dia? Penasaran. Ada yang nawar? Coba kita lihat ada apa sih sebenarnya. Pas dicek, Su yang kaget bukan main. Apa dua orang ini punya dendam pribadi? Perang harganya sampai lebih dari 10 halaman. Notifikasi terus bermunculan. Elf Noble nawar 500 juta. Ice Witch nawar 501 juta. Elf Noble nawar 505 juta. Ice Witch nawar 505 juta. 1 yuan. Elf Noble nawar 600 juta. Ice Witch nawar 600 juta 1 yuan. Elf Noble langsung hajar 1,03 miliar. Su yang sampai melongo. Lebih dari 1 miliar. Di layar muncul pilihan. Harga perkiraan terlampaui 40%. Apakah Anda ingin mengonfirmasi penjualan? Dia langsung nekan ya. Harus diakuin sih. Makasih banget buat si Ice Witch anonim itu yang udah bikin harganya selangit. Notifikasi bunyi lagi. Transaksi dikonfirmasi. Berhasil, sistem mendeteksi kalau kamu adalah member Black Gold dari Aliansi X. Semua biaya transaksi lelang digratisin. Kamu dapat tambahan 5% dari harga lelang sebagai bonus. Ditransfer ke akunmu, 1,08 miliar. Saldo sekarang, 1,55 miliar. Su yang ngitung di dalam hati. Biaya admin gratis plus cashback 5%. Itu sih hitungannya dapat untung bersih 10%. Baru aja gue dapat, tambahan 100 juta cuma-cuma. Puas banget. Sumpah, puas banget. Ini sih kenikmatan hakiki yang pantas didapat member premium. Dia, tutup mata. Cuma mau istirahat sebentar. Gue bener-bener gak sabar buat ngelakuin ini lagi besok. Jasa power leveling ini. Lama-lama bikin nagih juga. Setelah ngerasain kesenangan kayak gini, siapa juga yang masih mau capek-capek ngegrinding monster buat nyari laut. Hari baru pun dimulai. Tepat jam 7 pagi. Bunyi notifikasi kedengeran, cooldown mode bos paruh waktu selesai, terdeteksi. Penantang awak Kenneth masuk ke dungeon. 5 orang dari tim ekspedisi peringkat S.
Satu orang dari Guild Spirit Beast peringkat A. Mulai nyambungin koneksi. Dia turun dari tempat tidur terus pakai sandalnya. Pas lihat ke layar, Su Yang bersiul. Ternyata tim ekspedisi yang terkenal itu, mereka dikenal sebagai pembantai dungeon, yang udah naklukin banyak banget dungeon dan bikin buku panduannya. Guild itu penuh sama petarung kelas berat level 105, yang udah mencapai tahap advancement kelima. Harusnya sih mereka udah nyelesain dungeon ini dari dulu. Terus, kenapa tiba-tiba datang ke sini? Apa ini balas dendam gara-gara pasukan Spirit Beast yang kemarin dibantai abis? Avatar Su yang mulai menghilang. Apapun tujuan kalian, cuma bawa 6 orang doang nunjukin kalau kalian itu pede banget. Oke deh, gue juga nggak bakal nahan diri. Koneksi dikonfirmasi, notifikasi pembaruan. Memverifikasi koneksi bos. Berhasil. Su yang nyengir, rasa penasarannya makin jadi. Waktunya buat mulai tantangan advancement job keduanya. Menghadapi monster di depannya, dia sadar kalau kroco-kroco elit yang dia bunuh tadi udah respawn. Tapi ya, gak kaget sih. Lagian, benteng naga hitam ini cuma Secret Realm peringkat berlian. Kayak di game, semuanya bakal kereset. Cuma realm peringkat bintang atau yang lebih tinggi yang punya kematian permanen. Mata merahnya yang menyala natap tajam ke arah Su Yang. Lilith nanya dengan nada kesel, "Apa? Mau kamu apa lagi sekarang?" Dia tahu kalau bagi si naga hitam, pri ini cuma peliharaan yang cantik doang. Tapi beneran deh, kenapa? Cewek pri bisa dikurung di sini? Sebelum gua terhubung, si naga hitam cuma ngikutin skrip doang, kan? Su, yang ngelirik ke cermin. Coba kita lihat siapa yang dikirim tim eksplorasi. Chen Lu muncul di layar. Di bawahnya ada tim Lin, yang dipimpin sama Jotai. Su yang gak kaget, udah gua duga. Awak Kenner Advancement kelima, bahkan si Lin dari Spirit Beast juga ada di sini. Kayaknya mereka beneran balik lagi buat beresin kekacauan kemarin, tim eksplorasi. Layanan after sales-nya emang jempolan. Dia mikir tim Spirit Beast kali ini bawa kekuatan tempur yang jauh lebih gede. Tapi, selama mereka gak dapat Dragon Slayer Heart, harusnya mereka gak bakal bisa bikin gue luka parah, kan? Mending main aman dulu dan cek ombak. Gak boleh sembarangan lawan profesional advancement kelima. Dalam wujud naga hitamnya, Su Yang merintahin, "Kalian semua, bawa prajurit tanah dan urusin para penyusup itu." Anak buahnya langsung nurut. Dia nunjuk ke salah satu dari mereka. "Tunggu, lo tetap di sini." Si monster nunjuk dirinya sendiri sambil bingung. "Saya?" Sementara itu, pertempuran di bawah udah dimulai. Seorang petarung nebas dan ngeluarin sinar cahaya. Gak ada yang aneh di sini, buku panduannya masih akurat. Apa Spirit Beast bohongin? Kita? Temen setimnya ngejawab, palingan mereka cuma payah aja terus nyari-nyari alasan. Qin memperingatkan, jangan sombong. Tetep, pasang penghalangnya. Kita bangunin bosnya dulu, baru ngomong. Lui noleh ke samping dengan waspada. Ada apa tuh di sana? Debu membubung tinggi ke langit. Mereka dongak ke atas, ngerasain niat membunuh yang sangat kuat. Monster-monster berjatuhan dari tebing kaya. Longsor, bikin mereka ketakutan. Gila, kok banyak banget? Pemimpin monsternya meraung, jangan biarkan ada penyusup yang hidup. Abisin mereka semua. Lin nunjuk sambil teriak, kemarin juga kayak gini, tapi sekarang jumlahnya jauh lebih banyak. Jotai ngebales, emang ngejutin sih, tapi sampah level gini bukan ancaman buat tim eksplorasi kita. Dia ngasih perintah, bentuk formasi. Biar gue, yang nahan monster elitnya. Sisanya abisin kroco-kroconya, terus fokus serang target gue. Siap, Lucy ngeluarin sebuah tebasan bayangan. Di bawah, Jiang Jen ngebangun tembok pertahanan yang kokoh. Di barisan belakang, Jotai ngaktifin Holy Light Blessing, yang digabung sama Berserk Strike. Pilar energi emas raksasa meledak, menuhin seluruh area dengan cahaya suci. Monster-monster mati seketika. Dia mendengus. Benar-benar buang-buang waktu, terus maju. Melihat ini, Su yang merasa terkesan, itulah hebatnya veteran tingkat 5 untuk kalian. Kekuatannya benar-benar seperti dewa yang sedang bermain di antara manusia fana. Dan penyihir misterius itu bahkan belum mengangkat jari sama sekali. Ini tidak akan mudah. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Lilith tiba-tiba berteriak kesal. Di bawah, para monster bersorak saat melihatnya terbang. Tuan Athos bertarung lagi. Tunggu,
Kenapa aku bilang lagi? Apa kalian pernah melihat Tuan Athos meninggalkan sarang sebelumnya? Tidak, tidak pernah. Tapi rasanya begitu akrab. Lilith mengernyit bingung. Bagaimana mungkin? Dia mengambil inisiatif untuk bertarung. Ada apa dengan naga hitam ini? Dia tidak seperti ini saat aku pertama kali ditangkap. Di belakang mereka, Lian berkomentar. Benar-benar tim penyerbu nomor 1 dari Paviliun Tanji. Tapi aku sudah menyaksikan kekuatanmu hari ini. Situasi ini tidak ada dalam panduan, kan? Dia mengangguk, memang benar. Begitu kita menyelesaikan dungeon ini, Chenlong mencibir dari samping. Bahkan tidak bisa menangani beberapa kroco kecil saja. Padahal kalian menyebut diri kalian guild tak terkalahkan. Lucu sekali. Aku di sini hanya untuk mengumpulkan beberapa mayat naga segar. Le Shan meradang karena hinaan itu. Tuan Chen, kekuatan guild kami mungkin tidak ada apa-apanya bagimu, tapi penyerbuan ini jelas tidak normal. Sebagai kepala paviliun Tanji, kau harusnya bersikap adil. Ekspresi Chenlong menjadi gelap. Bocah-bocah ini berani sekali, lancang mempertanyakanku. Katakan satu kata lagi dan aku akan menambahkan spesimen manusia ke dalam koleksiku. Auranya meledak, membuat Le Shan ketakutan. Apa-apaan? Jotai melangkah maju untuk melindunginya. Tuan, tolong hentikan leluconnya. Anda membuat klien kami ketakutan setengah mati. Semuanya, harap tenang saja. Dia berpikir sejenak. Tadi itu, orang itu benar-benar ingin aku mati. Sementara itu, Jotai sangat marah. Psikopat itu sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Kalau dia benar-benar membunuh kliennya, bagaimana caranya kita bisa disewa lagi? Lin mencatat dendam ini. Teruslah bicara besar. Mari kita lihat apa kau masih bisa tertawa saat naga hitam itu muncul. Tiba-tiba, kegelapan turun. Dia mendongak, terbata-bata karena ngeri. Naga hitam itu, Lien jatuh tersungkur ke tanah, menunjuk ke langit sambil berteriak. Itu naga hitam. Jotai terkejut. Sang bos benar-benar mengambil langkah pertama. Jiang Jen terpaku karena syok. Apa ini Buk? Jadi, binatang roh itu tidak membohongi kita. Dia meneriakkan perintah. Tim, masuk ke formasi. Zuang Tua, pertahankan penghalang pegunungan itu. Liu Zi, bersiaplah untuk berubah wujud kapan saja. Healer, fokus pada Liu Zi. Jaga saja nyawaku di angka 30%. Itu sudah cukup. Mereka semua berteriak serempak, dimengerti, notifikasi sistem muncul. Tidak ada deskripsi keahlian. Bakat berserker. Saat nyawa turun di bawah 30%, semua statistik melonjak drastis dan kerusakan yang diterima berkurang. Su yang terbang ke arah mereka. Mari kita lihat apa yang kalian punya. Tim ekspedisi meluncurkan rentetan serangan. Notifikasi membanjiri layar. Memberikan 15 kerusakan fisik, 893. Memberikan 14.519 kerusakan fisik. Lapis demi lapis serangan meledak ke atas. Su yang menyadari sesuatu. Kerusakan ini sangat menyedihkan. Seperti dugaan, dengan bakat pengurangan kerusakanku, bahkan pemegang pekerjaan tingkat 5 pun hampir tidak bisa menggoresku. Jotai terkena sabetan ekor yang masif dan berteriak, ini adalah buff pengurangan damage milik naga hitam. Tenang saja. Jangan terburu-buru. Liu Zi mendekat dari bawah. Membuka dengan sabetan ekor, aku sudah menduganya dari jauh, pikir Suyang. Tapi bisakah kau tebak kenapa aku melakukannya? Jiang Jen tiba-tiba menyadari saat naga itu terbang menjauh. Bosnya, dia mengincar barisan belakang. Naga raksasa itu menerjang lurus ke arah Qin, tapi Jotai mencegat tepat waktu, tidak akan kubiarkan. Su yang berdecak menyesal. Sial, itu tadi kesempatan sempurna untuk menghabisi pendukung mereka. Tiba-tiba, seorang penyerang menyerang dari belakang. Punggungmu terbuka, rasakan ini, notifikasi sistem berkedip. Kekuatan serangan, kecepatan, dan tingkat kritikal meningkat drastis. Semua keahlian sekarang memiliki tambahan kerusakan atribut kegelapan. Liu Zi menebas punggung naga hitam itu. Mati kau. Angka kerusakan muncul. Kerusakan fisik 13.291. Kerusakan kegelapan 1.178. Dia mengertakkan gigi tidak percaya. Itu adalah jurus eksekusi terkuatku, pembunuhan instan bayangan. Aku bisa membunuh mini-boss dungeon elite dengan jutaan nyawa dalam satu serangan. Jadi kenapa ini hampir tidak menggores bos peringkat berlian? Buff pengurangan damage itu benar-benar curang. Sekarang giliran Suyang, giliranku. Pertahananmu terbuka lebar,
Mati kau. Nyawa dan perisai Liu Zi anjlok ke titik terendah, berhenti tepat di angka 1%. Su yang berpikir, masih hidup, bajingan beruntung. Tapi mari kita lihat seberapa lama keberuntungan itu bertahan. Melihatnya terjatuh, Jotai bergegas mendekat. Liu Zi, Jiang Jan mendarat di samping mereka. Nyaris saja. Sisa 1 piksel nyawa. Syukurlah perisainya bertahan. Jiang tua, segera cekoki dia dengan ramuan. Qin membeku, menatap kengerian di depannya. Energi berkumpul di mulut Su yang menganga. Dia tersentak, apa itu napas kehancuran? Jotai tercengang. Tunggu, dia tidak seharusnya menggunakan jurus pamungkasnya sampai nyawanya mencapai 70%. Bagaimana mungkin? Semburan api yang sangat besar meledak keluar, melalap seluruh area. Su yang merasakan mereka masih hidup. Itu pasti jurus pertahanan pamungkas milik ahli penghalang. Sekali lagi napas kehancuran dan mereka akan terpanggang habis, meringkuk di dalam gua. Jotai bingung. Kenapa bosnya nggak ngikutin mekanisme game? Seolah-olah dia punya kecerdasan. Dia tahu taktik, dia ngincar titik lemah kita. Jangan bercanda deh. Ini bos peringkat berlian. Harusnya dia ngikutin pola. Gimana bisa dia malah improvisasi? Sebuah notifikasi muncul. Skill pamungkas master penghalang gunung, perlindungan suci, ngurangin damage yang diterima rekan tim. Sebanyak 90% dan memulihkan nyawa selama 10 detik. Waktu tunggu 360 detik. Chen Lun melangkah maju. Sekumpulan sampah nggak berguna. Aku harus ngelakuin semuanya sendiri. Dia mulai merapal mantra dari jurang tak berujung. Kupanggil jiwa-jiwa kuno. Atas kehendakku, patuhi panggilanku, lepaskan kekuatanmu dan hancurkan dunia ini. Chen Lun berteriak, muncullah. Naga tulang, Elsus. Naga kerangka raksasa meledak keluar dari tanah, bikin Su yang kaget. Pikiran Su yang berputar. Ahli nujum adalah kelas tersembunyi yang sangat langka. Rumornya, ahli nujum tingkat tinggi. Bisa manggil mayat hidup setingkat bos penjara bawah tanah. Apa itu berarti naga tulang ini sekuat aku?